Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih bersama saya Pramudia Adi Amarta di channel ini. Semoga di keadaan ini kalian selalu berbahagia dan jangan lupa bersyukur, oke? Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kita akan mencoba salah satu konten review, salah satu series favorit saya. Sebagai seorang pecinta detektif ya, saya selalu melihat salah satu series detektif yang ya cukup menyenangkan untuk dilihat karena mempunyai beragam plotis dan cerita-cerita yang seru untuk diikuti. Nah, salah satu series yang akan saya bahas kali ini adalah series dari ITV, yaitu adalah Agatha Christie's Poirot. Lalu seperti apa sih series ini? Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan seriesnya, kita cari terlebih dahulu nih, siapa sih Agatha Christie itu? Nah, jadi Agatha Christie ini adalah salah satu penulis novel detektif ternama pada tahun 1980 hingga tahun 1970-an yang berhasil menulis lebih dari 66 novel detektif dan lebih dari 14 short story yang digabungkan menjadi satu judul. Nah, Agatha Christie ini lahir di United Kingdom atau di Inggris, di British, pada tahun 1890 dan meninggal pada tahun 1970. Lumayan lama ya masa hidupnya gitu. Nah, waktu muda ini Agatha Christie dia adalah seorang suster. Ya, dia adalah seorang suster atau perawat pada masa Perang Dunia Pertama. Nah, setelah melewati masa mudanya sebagai perawat, dia lebih memilih melanjutkan hobinya menjadi seorang penulis yang kemudian menulis cerita-cerita detektif yang sampai saat ini masih beberapa judulnya kita sering dengar ya, dan mungkin banyak dibaca juga oleh para pembaca di luar sana gitu. Nah, beberapa tokoh yang paling terkenal di kalangan para pecinta detektif adalah Hercule Poirot, Miss Marple, dan juga Tommy and Tuppence. Nah, dia ini adalah 3 karakter yang diciptakan oleh Agatha Christie atau dikenal juga dengan nama penanya Mary Westmacott sebagai karakter-karakter detektif yang seru untuk diikuti dengan metode-metode mereka yang mind-blowing lah gitu. Oh ya, satu lagi, Agatha Christie ini dia mengikuti aliran Golden New Era atau aliran-aliran masa keemasan cerita-cerita detektif bermunculan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan dari series ini. Jadi series Agatha Christie's Poirot ini dia ditayangkan pada tahun 1989 hingga tahun 2013. Cukup lama juga ya, sekitar hampir 20 tahun. Nah, selama kurun waktu tersebut, dia sudah merilis 13 musim dan 70 episode dari total penayangan. Cukup banyak ya, mungkin kalau di Indonesia bisa sampai ribuan episode. Nah, lalu Agatha Christie's Poirot ini, dia mengadaptasi original story yang ditulis oleh Agatha Christie tersebut. Agatha Christie itu sendiri menulis story yang di dalamnya terdapat feature tokoh Hercule Poirot sebagai seorang detektif Belgia yang pensiun dari masa tentaranya, kemudian memilih menjadi detektif swasta. Graveyard an overseas bank clerk absconds with fortune. How much is this fortune? £90,000. No. Nah, untuk pemerannya sendiri, Hercule Poirot ini diperankan oleh David Suchet, dan for information, David Suchet ini adalah salah satu pemeran yang sangat cocok untuk memerankan Hercule Poirot. Buat kalian yang mungkin pernah membaca beberapa novel dari Agatha Christie sendiri, ketika dideskripsikan Hercule Poirot ini di dalam novelnya, David Suchet ini benar-benar sempurna untuk memerankan tokoh Hercule Poirot itu sendiri. Dari semua pemeran Hercule Poirot yang pernah saya lihat seperti Kenneth Branagh dan sebagainya, sepertinya David Suchet ini bisa dibilang adalah bapaknya Hercule Poirot. Jadi dia benar-benar menguasai peran Hercule Poirot ini secara sempurna. Bahkan rumah produksi Agatha Christie sendiri ini pernah membuat dokumentasi dari David Suchet ini ketika memerankan Hercule Poirot, mulai dari bagaimana dia menjual perannya dan bagaimana dia bisa cocok dalam peran tersebut. Lalu tokoh lain ada Kapten Hastings yang merupakan teman rekan kerja dari Hercule Poirot itu sendiri, di mana Kapten Hastings ini lebih digambarkan sebagai seseorang pensiunan tentara yang lebih muda dari Hercule Poirot sebenarnya, dan berkenalan dengan Hercule Poirot pada waktu di Belgia. Nah, tokoh Kapten Hastings sendiri ini sebenarnya salah satu pelengkap juga ya, salah satu side karakter yang istilahnya adalah memenuhi gitu. Kalau kalian mungkin pernah lihat juga Sherlock Holmes yang selalu bersama John Watson, yang
karakternya seolah seperti orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, Kapten Hastings ini juga dikarakterkan seperti itu. Lalu side karakter lain ada yang namanya Chief Inspector Jeb. Dia seperti yang kita tahu, Scotland Yard adalah salah satu bagian yang selalu muncul dalam film detektif ala-ala British. Nah, Chief Inspector Jeb ini ya seperti umumnya Scotland Yard pada film-film detektif dan juga di Sherlock Holmes juga. Dia dikarakterkan sebagai Scotland Yard yang mencoba tahu segalanya, tapi ternyata... Nah, lalu ada salah satu karakter juga yang mungkin saya sangat suka juga ya, selain 3 karakter ini, yaitu Miss Lemon. Miss Lemon ini dia adalah sekretarisnya Hercule Poirot. Jadi buat kalian yang belum tahu, Hercule Poirot di series ini digambarkan bukan kayak Sherlock Holmes yang miskin gitu ya, tapi Hercule Poirot ini digambarkan sebagai orang kaya, tinggal di apartemen yang ya lumayan mewah dan punya sekretaris pribadi, yaitu Miss Lemon. Miss Lemon ini karakternya sendiri adalah karakter yang begitu keibuan sebenarnya. Dia bisa menuruti seluruh permintaan Hercule Poirot, mulai dari mengatur surat berdasarkan abjad dan tanggal yang sesuai. Gila nggak tuh? Jadi benar-benar Hercule Poirot ini dikarakterkan sebagai orang yang OCD atau seorang yang perfeksionis parah gitu. Jadi dia tidak mau semuanya itu kacau, tidak sesuai dengan apa yang ada di pikirannya gitu. Dia nggak mau. Makanya dia menyewa salah satu sekretaris untuk mengatur surat-suratnya yang berharga, yaitu Miss Lemon. Karena Miss Lemon ini kerjanya cukup ulet dan juga dia tuh sering memberikan ide-ide yang luar biasa gitu bagi Hercule Poirot untuk memecahkan masalah yang diterimanya. Nah, itu seputar karakter ya. Lalu dari cerita, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, cerita dari Agatha Christie Poirot ini benar-benar totally 100% mengadopsi lebih dari 60 cerita yang telah diproduksi oleh Agatha Christie dan kemudian divisualisasikan. Nah, lalu kita berlanjut ke keruntutan ceritanya. Nah, karena series ini diadaptasi dari novel yang setiap satu judul itu memiliki satu latar setting alur yang berdiri sendiri, maka series ini setiap episodenya pun juga sama seperti itu. Jadi tidak ada keruntutan khusus dari satu episode ke episode lainnya. Tapi kalau kalian bisa memahami novel dan cerita dari series ini secara utuh, itu ada beberapa episode yang mungkin melompat, tapi sebenarnya itu bisa dibilang salah satu keruntutan dengan latar waktu yang sama, seperti series yang berjudul Murder on the Orient Express yang kemudian berlanjut ke Death on the Nile. Oh ya, dari setiap episode ini dia punya waktu sekitar 30 hingga 40 menit penayangan film dari satu episodenya, dan itu benar-benar bisa menceritakan satu judul buku Agatha Christie menjadi sebuah episode yang sangat menarik untuk dilihat gitu. Nah, lalu menuju ke judul-judul favorit saya. Nah, untuk judul-judul favorit saya di series ini itu ada yang pertama adalah Mystery of the Blue Train. Nah, Mystery of the Blue Train ini adalah salah satu episode yang paling saya sukai karena kita bisa melihat istilahnya adalah crush-nya Hercule Poirot, yaitu seorang Catherine gitu. Seorang wanita muda bisa dibilang, yang dimana Hercule Poirot ini, seorang detektif ini yang sudah tua, masih memiliki rasa cinta kepada seseorang. Nah, itu salah satu series yang ya memang agak-agak bucin, tapi memang seru dilihat sih. Kisah percintaan orang tua itu sukanya tuh kayak gimana tuh, bener-bener lucu dan komedi tersendiri untuk saya gitu. Lalu yang kedua ada Murder on the Orient Express. Nah, salah satu episode ini tuh episode yang paling wah gitu loh. Bahkan 2 tahun yang lalu itu sempat juga diadaptasi menjadi film layar lebar oleh Kenneth Branagh di film Murder on the Orient Express juga dengan judul yang sama, namun pemeran yang berbeda. Karena memang story dari Murder on the Orient Express ini salah satu yang mind-blowing sendiri sih menurut saya gitu. Karena kita biasanya menemukan pembunuh yang hanya satu, tapi di series ini, di judul ini, di novel ini sendiri, itu pembunuhnya benar-benar tidak tertebak gitu. Lalu yang kedua ada Evil Under the Sun. Ini merupakan kasus kriminal yang berupa kisah cinta yang plotnya itu benar-benar yang luar biasa banget. Awalnya kita menebak pembunuhnya si A, dan ternyata pembunuhnya itu bukan si A. Dan kalau kalian benar-benar mengikuti story-nya dari awal series, awal episode berjalan sampai ke akhir episode, itu benar-benar plot twist-nya tuh luar biasa banget. Nah, ini yang saya sukai dari cerita-cerita detektif, khususnya Agatha Christie. Nah, mungkin itu saja review dari Agatha Christie Poirot, salah satu series yang cukup saya suka dan nyaman untuk ditonton dan benar-benar harus ditonton ketika waktu luang. Mungkin bagi kalian yang mungkin sedang bosan dengan
pekerjaan-pekerjaan, kalian bisa menyicil satu episode dari series ini karena memang nyaman sekali untuk ditonton. Dan mungkin kalian bagi penyuka cerita-cerita detektif selain Sherlock Holmes, saya sangat merekomendasikan cerita dari Hercule Poirot ini, si kepala telur dengan sel abu-abu di dalam kepalanya. Tuh. Nah, untuk rating sendiri dari film Agatha Christie's Poirot ini, dari series Agatha Christie's Poirot ini, saya beri rating 9 dari 10 karena memang David Suchet sebagai Hercule Poirot itu benar-benar mengejutkan ekspektasi saya, di mana tidak pernah ada di sejarah film detektif sebelumnya, di sejarah series detektif sebelumnya, yang salah satu pemerannya itu benar-benar cocok dengan apa yang dibayangkan oleh para pembaca novel pada umumnya. Dan David Suchet ini benar-benar luar biasa dalam memerankan Hercule Poirot, benar-benar totalitas, bahkan sampai membawanya ke kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja review dari saya. Semoga kalian bisa terhibur dengan konten saya ini. Jika kalian ingin saya untuk membahas konten-konten lainnya, kalian bisa komen di bawah dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe pada channel saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.